Semua feeder turun ya. Sahabat properti, saat ini kita berada di salah satu rumah contoh proyek kita. Lagi bersama dengan Pak Nadib. Beliau adalah calon customer yang ingin melihat lebih dekat bagaimana pekerjaan zamzamrenovasi.com ini. Beliau bisa menyaksikan langsung, bisa melihat langsung progres dari pekerjaan rumah yang kita kerjakan. Insya Allah ini bisa membantu, bisa lebih mendekatkan kita dengan customer. Begitu mungkin kita bisa tanya-tanya. Beliau tadi sudah keliling mulai teras di lokasi proyek kita, ada di lantai 2, keliling di lantai 2 dan lantai 1. Bersama Pak Nadif ini. Nanti bagaimana setelah melihat lebih dekat proyek zamzam renovasi, mungkin ada kesan-kesan, ada masukan atau apa yang bisa disampaikan ke sahabat properti. Terima kasih. Beberapa waktu lalu saya sudah ada keinginan lah ingin merenov rumah yang kadang bingung itu kan mau kayak apa sih sebenarnya kan itu. Itu terkait dengan bentuk dan juga biaya, terus dari efisiensi kalau mau dari lantai satu seperti apa ya udah tadi saya disempatkan kasih waktu untuk melihat yang lagi proses ini. Alhamdulillah dengan melihat langsung itu secara pekerjaan saya pikir sudah selesai ini ya. Ada gambaran bahwa ada foto juga dengan Pak Roni tadi. Kalau yang belum seperti apa ya paling tidak saya dapat gambaran lagi ya. Dengan melihat langsung itu lebih tergambar menurut saya Pak. Mungkin bisa digambarkan Pak Nadif secara kualitas pekerjaan, bagaimana rapi atau tidak begitu pendekatan, terutama di list pinggiran-pinggiran ini Pak. Kalau tidak rapi kan terlihat agak bergelombang. Ini saya lihat rapi banget ini. Jadi listnya juga lurus, juga nggak ada retak-retak. Tembok yang garis kode juga nggak ada yang melengkung, ini bagus. Secara ini juga kan jadi rasa ya. Kalau mungkin bahannya kayak apa itu kan jadi juga cocok itu kan memang pas lah semen dan pasirnya itu makanya juga ya, ini juga lantainya rapi, lantai juga ini kalau kita sakit. Baik, terima kasih Pak Nadif atas kunjungannya. Ya, sama Pak Roni mungkin nanti kita bisa komunikasi lagi, semoga bisa segera juga kalau cocok nanti. Sahabat properti, saat ini kita berada di salah satu Suara Muslim Surabaya. Mitra Muslim, ada surga di rumahku. Ini tema tamu kita bersama Zamzam Renovasi. Dan untuk Anda yang ingin merenovasi rumah tapi masih sibuk atau tidak ingin pekerjaannya molor serta takut budgetnya membengkak sehingga proyek rumah Anda terbengkalai, silakan hubungi Zamzam Renovasi untuk mendapatkan konsultasi dan survei gratis renovasi rumah. Hubungi nomor WhatsApp 0811 354 0707.
bisa ditelepon juga ya. Atau kunjungi website zamzamrenovasi.com dan Instagram @zamzamrenovasi serta YouTube Zamzam Renovasi. Tadi di sesi pertama Pak Arif Fahrudin, founder dan CEO Zamzam Renovasi sudah menjelaskan tentang aspek-aspek yang membuat rumah bisa menjadi sakinah, Pak ya. Sebagai maskan tadi ya, sebagai tempat tinggal kita. Tapi tentu selain ada aspek-aspek yang berhubungan dengan batin ya, tadi rohani gitu ya, agar nggak jadi kuburan gitu. Tentu ada aspek lain, aspek fisik, aspek keindahannya, keamanannya, termasuk kenyamanan. Nah ini yang kita bahas berikutnya bersama Mbak Nani Mariani, tim desain Zamzam Renovasi. Kalau masalah kenyamanan, ini ada hubungannya dengan space juga ya, keluasan gitu Mbak, atau gimana? Iya, jadi gini, kalau kalau kita ngomongin tentang rumah yang rumah yang dirindukan gitu. Nah, terus gimana cara kita menjadikan rumah itu sebagai tempat yang membuat kita nyaman kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa aspek ya. Jadi yang pertama itu dari sisi keindahannya, terus sisi keamanannya, terus kenyamanannya, terus sama itu nanti membuat kita menjadi tenang gitu, menjadi betah di rumah. Nah, kalau ini jadi kita bahas apa dulu nih? Ya. Mungkin keindahan kali ya. Oke. Jadi yang pertama itu aspek keindahan. Nah, kalau kita ini kan ngomongin tentang surga gitu ya. Surga yang di benak kita apa sih gitu? Pastikan sesuatu yang indah, sesuatu yang yang kita harap-harapkan gitu. Dari fisiknya juga indah, bahkan di sana disediakan bidadari surga kayak gitu. Ada sungai-sungai mengalir, ada taman-taman indah ya. Benar. Nah, tempat-tempat di surga juga ini gitu, bagus gitu. Nah, kalau dari sisi rumah itu gimana sih cara menjadikan rumah itu biar indah, biar seolah-olah itu surga kita di dunia. Kan ini kayak sesuatu yang benar-benar kita harapkan gitu. Waktu pulang misalnya dari depan kita membayangkan dari pagernya, dari fasadnya, wah kelihatan bagus ya. Terus didukung sama misal kalau malam itu lampunya dinyalakan, terus fasadnya kelihatan jadi lebih keren. Wah, bagus banget nih kayak gitu. Jadi lihat aja itu bisa kayak cuci mata gitu. Bisa menenangkan ya. Iya, menenangkan gitu. Gitu. Wah, ini rumahku. Wah, ini surgaku gitu. Jadi waktu pulang misal capek kerja, pulang langsung wah, aku masuk surga. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa, rumah sendiri kok ya. Iya. Gitu. Jadi dari segi dari fasadnya kelihatan bagus, terus pemilihan material, misal ada orang itu yang suka sama nuansa alam gitu. Nah, gimana cara memasukkan kita suasana alam itu di dalam dari segi fasadnya gitu. Misal kita taruh batu-batu alam, terus kita kasih gemericik air, kita kasih taman-taman di depan gitu. Terus misal mau masuk rumah aja tuh kita buat kayak kita harus melewati batu-batu dulu. Nah, kayak gitu ada pijakan-pijakan. Di halamannya ini udah merasa di alam ya. Iya benar. Nah, itu kan sesuai perspektif dan keinginan masing-masing orang gitu. Jadi kan setiap orang itu punya sense atau keinginan sendiri-sendiri ya. Nah, itu bisa kita sesuaikan sama harapan masing-masing gitu. Nah, terus ada juga yang misalnya aku tuh suka sama ukiran-ukiran gitu. Nah, itu juga bisa nanti kita kasih kayak space. Nah, nanti bakal dikasih ukiran-ukiran gitu. Wah, saya mau request ini ukiran, nanti dikasih space, nanti karena saya punya ukiran dari Jepara misalnya kayak gitu. Ini bersejarah gitu. Nah, misal kayak gitu juga. Terus baik, sebelum dilanjutkan kita ke penelpon dulu ya. Oke. Ada yang menunggu Pak Permana di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Selamat pagi Mbak. Begini, saya ini ada rencana untuk membangun kos-kosan dengan ukuran tanah, bongkar rumah lama, ukuran tanahnya sekitar 9 kali 15.
Mau membangun kos-kosan 3 lantai, tapi lantai pertamanya rumah pribadi atau dibuat semi rumah pribadi. Mengenai listrik, air dan sebagainya itu kan sekarang serba mahal ya. Apakah ada terobosan-terobosan dari Zam-Zam renovasi ini untuk meringankan beban listrik, penggunaan alat-alat teknologi yang terbaru atau bagaimana, atau apa ada terobosan nggak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Permana di Surabaya. Oke, kita ke jawab ini dulu ya, Mbak Nani ya. Iya, Oke, silakan. Pak Arif atau Mbak Nani jawab. Oke, mungkin saya dulu nanti dilanjutkan sama Mbak Nani. Jadi untuk masalah kos-kosan, tentu untuk masalah listrik nanti perlu regulasi. Itu dimulai dulu Pak Permana itu dari konsultasi ke PLN kan begitu. Jadi artinya jadi kan bukan hanya masalah mahal tidak mahal, tapi adalah budgeting dan sistem penagihannya. Begitu. Karena kita kan juga ada yang namanya prabayar, ada pasar bayar. Itu juga perlu disiasati di situ. Kemudian itu adalah penagihannya adalah per orang. Begitu. Sehingga nanti bisa dibudget per kamar itu alat listriknya apa saja dan sebagainya. Itu juga penting. Kemudian KWH meter dan sebagainya nanti coba dikonsultasikan apakah bisa itu berbasis kamar misalkan. Kemudian pasca bayar atau prabayar yang itu mudah kita kontrol kan begitu. Kemudian juga ada SOP, kemudian juga ada checklist barang apa saja yang bisa dibawa kan begitu. Dan tentu nanti otomatis akan diklaim kepada yang bersangkutan, itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Misalkan biaya kos-kosan di luar di luar listrik misalkan. Jadi ini listrik tanggung jawab. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan kita itu juga biar kita kompetitif, tentu kompetitif dari segi harga, jadi namanya cost leadership, strategi cost leadership untuk kos-kosan. Artinya misal kita bisa menjamin dengan alat yang kita sediakan, furniture atau misalkan alat elektronik kita sediakan, kita jatuhnya hemat begitu. Ini menjadi bahan dari promosi bahwa price kita itu kompetitif karena dipastikan bahwa nanti kalau misalkan di dalam kos-kosan itu ada kulkas misalkan, maka itu adalah kulkas yang inverter. Kemudian AC-nya itu adalah AC yang inverter. Kan kalau yang namanya kos-kosan itu kan berbeda dengan rumah. Memang ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalkan ini rumah, kadang-kadang itu ada keluhan. Kalau misalkan kalau kita pakai yang hemat listrik itu, misalkan AC, itu kecepatan pendinginannya itu agak lambat begitu. Misalkan dihidupkan sekarang nanti seperempat jam atau setengah jam baru kerasa dingin banget kan begitu. Iya, kalau satu rumah kayaknya itu memang memang agak tidak nyaman. Tetapi kalau kamar kan begitu kan ya, yang dikondisikan air udaranya itu kan nggak banyak begitu, sehingga itu akan lebih fleksibel. Contohnya itu, kemudian kulkas dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam itu bisa disiasati seperti itu. Jadi artinya bukan hanya masalah alatnya saja, tapi juga terkait dengan penagihan, begitu. Baik, jadi disiasati karena masalah harga ini kalau ditetapkan naik sama PLN kan, kita nggak bisa menurunkan tadi, Dan berikutnya kayaknya ada telepon lagi nih, silahkan di 031 5624 555 kami tunggu ya di Gatekeeper bersama rekan Elsa. Dan tadi sampai pada masalah keindahan ya Mbak Nani ya, yang tapi kalau misalnya saya bayangkan seperti yang disampaikan Mbak Nani, otomatis ini agak luas ya berarti rumahnya, atau bisa nggak misalnya rumahnya yang minimalis gitu ya, cuman sesuai dengan harapan tadi, ada tamannya juga, ada batu-batu alam seperti itu, ada tempelan macam-macam dan lain sebagainya. Ini sebelum masuk ke lanjut yang tadi, mungkin ada tambahan dari saya. Buat Pak Permana tadi ya? Buat Pak Permana ya. Ini saya menanggapi dari segi desain juga. Nah, kalau kos-kosan itu kan pasti kamarnya banyak ya. Nah, terus 3 lantai juga. Jadi kita kilas balik, dulu itu kan juga nggak ada listrik gitu. Sebelum ini nggak ada listrik. Dan kita mengandalkan apa? Cahaya matahari, udara.
Jadi Allah itu udah menurunkan menurunkan ini fasilitas gitu, fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau dari segi desain bisa nanti konsultasi saja bersama saya. Jadi bisa kita siasati misalnya 3 lantai. Nah, ada satu area yang nanti langsung tembus ke lantai 3 kayak gitu. Nah, itu untuk menambah sirkulasi, terus untuk pencahayaan juga. Jadi waktu siang hari nggak harus pakai listrik gitu. Jadi nggak harus nyalakan lampu misalnya, terus nggak harus nyalakan AC full. Kan biasanya kalau kos-kosan yang di benak kita kan kadang wah kosnya kamarnya kecil, terus harus pakai AC biar nggak pengap, terus listriknya harus nyala 24 jam soalnya gelap gulita kalau nggak dinyalakan gitu. Nah itu juga bisa jadi jadi hal yang harus diperhatikan juga gitu untuk penghematan listrik. Nah kayak gitu. Jadi desainnya Mbak ya? Iya betul. Ini menarik gitu ya. Jadi secara alamiah dia sudah terang, secara alamiah sirkulasi udara sudah bagus gitu ya. Iya. Sehingga meskipun perlu, karena Surabaya kadang kalau nggak pakai itu juga alasan banget gitu ya. Tapi nggak harus 24 jam nyala gitu paling nggak. Itu paling nggak itu untuk menghemat ya. Kalau yang trik-trik dan macam-macam ya itu kayaknya kita bahas di lain kesempatan deh ya. Iya. Oke, tadi Pak Permana terima kasih sudah bergabung. Dan yang baru bergabung tadi keputus ya. Silakan yang lain juga bisa bergabung Mitra Muslim di 031 5624 555. Balik ke topik kita ya tentang bagaimana tadi menghadirkan surga di dalam rumah dari segi keindahan tadi. Silakan dari segi keindahan. Iya, boleh. Jadi lanjut nih dari fasad masuk ke rumah. Nah, waktu masuk ke rumah itu kan aspek rumah itu sebenarnya kalau dikelompokkan itu ada 3. Jadi dari lantainya, dindingnya, plafonnya gitu ya. Nah, dari lantainya kita bicara dari lantai. Keindahannya itu apa sih yang bisa kita hadirkan gitu? Di lantai ya? Lantai. Misalnya kalau kita biasanya kan lihat di masjid-masjid pakai granit jadinya kelihatan luas. Itu juga bisa diterapkan di rumah gitu. Nah, tapi kalau granit yang asli kan mahal. Nah, gimana caranya satinya gitu? Kita pakai granit tile gitu. Jadi granit tapi yang ukurannya lebih kecil, jadinya lebih murah gitu. Biasanya ukuran 60-60 itu sudah bisa materialnya granit itu ukurannya. Nah, itu kelebihannya apa? Kelebihannya rumahnya itu kelihatan lebih luas karena nggak ada nat di lantai itu kan. Kalau nat itu sambungan antara ini keramik sama keramik. Iya, kan itu biasanya kelihatan ada garis-garis gitu. Nah, buat nyiasati biar lebih luas itu pakai 60-60. Terus dari granitnya sendiri motifnya apa gitu. Nah, misalnya ruangannya kecil, itu bisa kita pakaikan warna-warna yang agak terang kayak gitu. Terus misal pun kalau pakai corak, nah coraknya itu juga kita sesuaikan. Terus dari motif sendiri itu kan orang itu punya itu sendiri ya, punya keinginan selera masing-masing gitu. Wah, aku suka ini nuansa yang kuno, nuansa Jawa kayak gitu. Nah, kita bisa terapkan juga misalnya ada variasi yang corak-corak kayak motif batik. Nah, itu juga bisa gitu. Terus ternyata lantai pun juga bisa kita bikin desain serasa luas tadi ya. Iya, betul. Jadi ruangannya kelihatan lebih luas itu juga bisa. Pemasangan keramik pun juga berpengaruh gitu. Kan biasanya kita nata kotak itu betul, ya. Betul. Nah, itu bisa kita diagonalkan. Itu juga perspektif penglihatan manusia gitu. Jadi bisa diatur semuanya. Semuanya memang ada ininya. Kita harus jeda dulu Mbak Nani, Pak Arif ya. Dan terima kasih untuk tadi penelpon yang sudah bergabung. Setelah ini Mitra Muslim masih bisa berinteraksi untuk menghadirkan surga ya, tanda kutip di dalam rumah kita. Selain tentu juga ada aspek-aspek keislaman, religius di sana. Kemudian juga aspek yang fisiknya yang kita bahas juga di pagi hari ini.